Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBS telah melucuti kekuasaan ulama dan berjanji akan menghijaukan Jazirah Arab. Dia adalah Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi atau dikenal dengan MBS. Bagi sebagian orang, dia adalah sosok revolusioner yang telah mengubah kehidupan di Arab Saudi, khususnya bagi perempuan. Sekarang, berkat krisis energi global, putra mahkota terlihat lebih kuat dari sebelumnya dan para pemimpin dunia mengantri untuk mendapatkan minyak dari dirinya. Kerajaan Arab Saudi kini telah berada dalam posisi yang sangat kuat. Tapi apa yang akan putra mahkota lakukan selanjutnya? Karena sebagian besar percaya bahwa MBS adalah orang yang sangat berbahaya dan lebih berbahaya karena kekuatan yang dia kumpulkan. Setelah jam kerja di Arab Saudi, pria dan wanita berbaur dengan bebas. Tidak jarang ada seorang DJ yang mengiringi aktivitas orang-orang yang sedang menikmati malam. Itu benar-benar pemandangan yang sangat mencengangkan. Hanya beberapa tahun yang lalu, semua ini adalah tindakan ilegal. Hubungan publik dilarang. Pria dan wanita yang bukan muhrim tidak diizinkan untuk bersosialisasi. Arab Saudi sepanjang waktu telah menjadi masyarakat di mana ruang publik sangat diatur oleh kebijakan agama. Sejak dulu, negara ini diperintah menurut interpretasi Islam yang ketat. Ulama mengendalikan segalanya, mulai dari kehidupan sosial, pendidikan, narasi publik, hingga peran perempuan. Tapi semuanya berubah sejak kebangkitan Muhammad bin Salman. Putra mahkota begitu saja melecuti kekuasaan para ulama, memberikan kebebasan bagi perempuan, termasuk memberi mereka hak untuk mengemudi, dan semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. MBS adalah sosok milenial yang imajinatif dan terperinci. Jalan pikirannya tak tertebak, dan sebagian besar dunia barat melihat dia adalah sebagai sosok yang sangat menakutkan. Dia sangat percaya pada kemampuannya untuk mengubah kerajaan, dan di sisi lain dia adalah orang yang sangat kebal terhadap kritik dalam bentuk apapun, menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang tidak pernah ditemukan sebelumnya dalam sejarah kerajaan Arab Saudi. Pada tahun 2017, MBS memaksa sepupunya untuk melepaskan jabatan dari putra mahkota. Muhammad bin Naif dan pengawalnya dilucuti. Muhammad bin Naif diberitahu bahwa waktunya sudah habis. Dewan Kerajaan telah memutuskan bahwa dia bukan lagi putra mahkota dan MBS akan menggantikan posisinya. Kemudian, MBS tidak membuang waktu untuk mengukuhkan kekuatannya. Ini adalah guncangan yang mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kerajaan dan dunia. Sejak itu, sangat jelas bahwa satu-satunya penguasa yang sebenarnya di kerajaan Arab Saudi adalah Muhammad bin Salman. Sejak mengambil alih kekuasaan, dia mendedikasikan dirinya untuk mendiversifikasi kerajaan dengan segala hal, mulai dari pariwisata hingga kota ramah lingkungan yang kemudian dikenal dengan nama NEOM. Arab Saudi mulai mendirikan kota canggih yang ditargetkan dibuka pada publik pada 2024 mendatang. Kota NEOM yang digadang-gadang seluas 33 kali New York tersebut bakal mengubah area gurun pasir tandus di dekat terusan Suez. Kota NEOM pertama kali diumumkan Muhammad bin Salman pada 2017 dan mega proyek ini juga berjalan beriringan dengan The Line dan The New Murabba. Meski disebut kota pintar, NEOM dianggap lebih tepat jika digambarkan sebagai kawasan berisi resort dan bangunan lainnya. Proyek ini dibiayai oleh dana investasi publik pemerintah Arab Saudi dan dipimpin oleh CEO Nadmi Al-Nasir dengan anggaran mencapai 500 miliar US dollar. Dilansir dari laman website NEOM, pemerintah Arab Saudi secara terang-terangan menuliskan bahwa NEOM is real lantaran kebimbangannya yang timbul di tengah penduduk dunia. NEOM menjadi bagian dari visi Saudi 2030. Pembangunannya bertujuan untuk mencapai kelayakan hunian, perkembangan bisnis, menciptakan konservasi dan kehidupan berkelanjutan. NEOM akan berdiri di atas lahan seluas 26.500 km persegi di barat Laut Riyadh, Arab Saudi. Kota ini memiliki 450 km garis pantai serta didukung 100% energi terbarukan. Memiliki ukuran layaknya Albania, NEOM dibatasi Laut Merah di selatan dan Teluk Aqaba di bagian barat. Menurut eksekutor proyek ini, NEOM
akan terdiri dari 10 kawasan. Hingga saat ini terdapat 4 yang baru diumumkan namanya, yakni The Line, Trojena, Oxagon, dan Sindalah. Diperkirakan kota ini akan menyumbang pendapatan negara mencapai 180 miliar rial. The Line merupakan kota linear sepanjang 170 km dengan daya tampung 9 juta orang. Berlokasi dari timur ke barat Neom, The Line direncanakan memiliki 2 gedung pencakar langit setinggi 500 meter dan terpisah sejauh 200 meter. Bagian luar bangunannya akan dilapisi cermin. Trojena akan menjadi resort ski di Pegunungan Sarwat dengan area outdoor seluas 60 km persegi. Tempat ini direncanakan menjadi tuan rumah kompetisi Asian Winter Game 2029. Oxagon digambarkan sebagai kota pelabuhan dengan struktur terapung terbesar di dunia dan berwujud segi 8. Sedangkan Sindalah akan menjadi pulau resort seluas 840.000 meter persegi. Beberapa studio arsitektur secara resmi didaftarkan sebagai perancang Neom. Sebut saja studio arsitek asal Amerika Serikat, Ecom, Zaha Hadid Architect dari Inggris, UN Studio dari Belanda, EDAS dari Amerika Serikat, Lafha dari Jerman, Biro Probert dari Australia, dan Mikano dari Belanda. Desainer proyek resort Sindalah dipegang oleh Luca Dini Design and Architecture. Arsitek utama The Line dipimpin oleh Morphosis dari Amerika Serikat. Sejak rilis yang dilakukan MBS, Arab Saudi mulai menyusun jadwal perencanaan pembangunan. Berdasarkan tangkapan kamera drone, terungkap apabila persiapan The Line sedang berlangsung, sementara pemerintah Arab Saudi baru-baru ini mengunggah video sekilas tentang peradaban Neom. Pulau Mewah Sindalah menjadi proyek perdana yang direncanakan selesai pada 2024. Disusul oleh kota pelabuhan Oxagon pada 2030. Resort ski Trojena bakal menerima pengunjung pada 2026, serta agenda terbesar yakni The Line akan diluncurkan pada 2045 dengan target kedatangan 1 juta orang. Hal ambisius selain dari MBS adalah keinginannya mengubah Arab Saudi menjadi hijau. Seperti yang kita ketahui, Arab Saudi adalah sebuah negara yang citranya dengan landscape wilayah bergurun, panas, dan gersang. Namun, di bawah payung Saudi Green Initiative, upaya sedang dilakukan untuk melestarikan dan bahkan meningkatkan jumlah vegetasi di seluruh kerajaan. Saudi Green Initiative atau SGI yang diumumkan pada Maret 2021 akan menjadi proyek penghijauan terbesar yang pernah ada dengan target menanam 650 juta pohon sampai tahun 2030 dan 10 miliar pohon sampai 2060. Hingga Januari tahun 2023, sekitar 50 juta pohon telah ditanam di 13 wilayah kerajaan Saudi. Sepintas, tujuan menanam 650 juta pohon mungkin terdengar ambisius, belum lagi rencana penghijauan gurun dengan target 10 miliar pohon pada tahun 2060. Tapi, sebagai produsen energi global terkemuka, Arab Saudi melalui MBS berkomitmen untuk berkontribusi secara positif dalam perjuangan global untuk melawan perubahan iklim. Di bawah Saudi Green Initiative, Arab Saudi memenuhi aspirasinya untuk menciptakan masa depan yang hijau untuk semua, menempatkan tindakan dan investasi di belakang komitmen negara untuk pembangunan dan penggunaan energi yang berkelanjutan.